Allah penting, kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan Biha ya ben sujud. Anak putuku tak didik ya ben sujud. Sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem sujud. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yat'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga. Pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Bareng dipertontonkan, ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu gak penting. Itu lagi muningin. Gusti, ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Dari pengiran, sekeliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang yang mau gawanane laibun. Lalu saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang, itu nyari kiai desa sing nggak ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafarah. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk korbannya Mustafa. Supaya saya tidak sombong, bisa saja saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham gitu. Terus dititipi anak. Terus modelnya yang lah, pokoknya hasil. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen, kejebak untuk kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan, tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan dia. Nak nyifati sujud itu ngendikan begini, sama siapa hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pengiran. Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu cek ono harapan di sepuro pengiran karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma. Nabi pernah mengatakan kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak wong koyok kue mesti ra paham, tak jamin ra paham. Maksudnya piye? Ya iman tapi ra paham. Lah saiki tak paham no maksudnya Nabi. Kowe kenal Ruhe, kenal Mustafa ora ana gunane, tapi nak sujud iku ana gunane. Sampeyan ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang donya saiki. Aja kok terus aku nak wis salat sedurunge subuh terus duwe kapitalis tak kaya lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat iki. Kula nanti ngaji malam kuwi. Ahad, Senin. Sayyidina Umar juga gitu, karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia ya persis Kanjeng Nabi. Tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Mughirah. Pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin ini. Ini bukti nak Umar itu waline pangeran tenan. Ditusuk itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Hulamul Mughirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Mughirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar? Alhamdulillah. Alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah. Fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan nggih nak panjen. Ben bar iki kena sujud tenan. Ora kudu bebo khusuk, pancen asli khusuk. Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham nggih? Ora usah pesona. Maksudnya gini. Rungokno tenan. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gampane ngene, Umar itu pendendam.
Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik saya ulang lagi. Maksudnya dekne ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga iki gak ikhlas blas. Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti. Kula nuntut iku isin. Piye-piye tau sujud teng jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar. Wong iku tau sujud aku kok ndakok neraka. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong iku tau sujud ambek aku. Kok pokon aku mlebokno neraka piye tau sujud ambek aku. Artinya dedame ora kasih, nek ditakoki pengiran ngono dekne ra siap. Padahal dekne kok pengen sing mateni dekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham tidak maksud? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak kesuwen. Satu ambisi, yang penting yang menang 0 sekian, puas. Kue sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liane itu variasi dulu. Kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa wae sing ketangkep, sing ora ketangkep. Itu variasi. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja karena diurusi pengen. Di CU Mojopahit ya baik-baik. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya ini mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter cobaan anak pang ya baik-baik saja. Enteng, ini ngarepe pengiran inadzalika ala wahi. Yes. Kowe ribet tak dhewe ora duwe iman. Apa iku al-mudabbir ar-rusak. Nak maca Asmaul Husna do nangis. Tapi cek iman mbek makhluk. Ayo saiki sing mudabbir Allah apa manusa? Allah. Ar-Razzaq Allah ta manusa. Wes bener iman. Wes yakin. Iya enggak kira jelas. Ini ruang tenan. Sehingga sahabat dulu tuh nak jenenge sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi sholat. Aisyah itu bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turu mlumah ning ngarepe kan. Iku Nabi tetap sholat. Sampai jari Aisyah aku saking mangkel turu malam. Iku nak Nabi sujud, sikilku tak ingker. Engko nak Nabi sujud, apa nak Nabi ngadeg tak selonjorno. Itu bojo ayu ora ngarep tahajud yakin. Mulane bojomu elek maksudnya pangeran. Maksudnya pangeran ben apa? Lha wis elek kira. Ana wos kok. Nabi itu sholat nganti sikile melentor itu neng omahe Aisyah ta omahe Hafsah. Dulu Aisyah jarake turu ning arep. Wis ora ngaras itu sujud tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes saya, kira Nabi ora wae. Tak baleni malih. Jadi kena cara berpikir gini. Manusa sing mbok kenal ning donya kabeh itu nanti gak nyafati kowe ning akhirat. Sing nyafati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kayak ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang nggak ngalang-alangi sujud, milih menteri, milih. Nah itu nggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke saya berteman orang kaya ben iso bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Nah itu nggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non Muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat. Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liyuqimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa tapi dibalik demi apa? Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat. Tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah. Ya. Nah, kalau semua ini berarti lillah. Wes sampean ngandel kula. Lha iku jenenge innamal a'malu napa? Binniyat. Semua itu terserah. Nabi direwangi perang koyok ngono ya supaya sujud gak dilarang. Lah rumangsamu piye? Mane sampai Nabi donga, Gusti, kalau pasukan ini kalah ndak akan lagi orang menyembah Engkau.
Udungane ning Badar. Ora ning ndi. Repot. Sampai orang kiai sepuh, masa saya kafir Quraisy. Dan ini saya cerita saja. Lho kula tenan, kula nu sering jamu bojo kula, nganti sakniki. Gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak. Anak dimanja, sampean terlalu hormat. Saya bilang gitu. Aku ora darani ku anakku, sok ben sing terusno sujudku ya anak-anak. Aku sok ben mati. Jadi aku delok anak iki penerus sujudku, penerus rumang sama aku delok anak kayak wong-wong, sok ben aku wong rumah aku. Bangun aku PKI halus. Nah aku wong kapitalistik, delok anak ben aku tuwa sing rumah iku anak, ben aku nak tuwa sing rumah putu. Iku wong fasik yo mikire ngono. Lah kita gunane apa dadi wong alim nak utek koyo uteke wong fasik. Mestine delok anak iki sing terusno sujud, iki sing terusno kalimat tauhid, iki sing terusno tradisi mondokku.